Digemari banyak pesepak bola, kenapa bendera One Piece jadi polemik jelang HUT RI? Menjelang perayaan hari ulang tahun HUT ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena tak terduga mengemuka mengusik lanskap visual yang biasanya didominasi oleh warna merah putih. Di berbagai sudut negeri, dari atap rumah hingga kaca belakang, truk, berkibar sebuah simbol yang familiar bagi jutaan orang di seluruh dunia. Bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami dari serial anime populer, One Piece. Kemunculannya secara masif di ruang publik memantik perdebatan sengit, mempertemukan budaya pop global, ekspresi politik lokal, dan nasionalisme dalam sebuah pusaran kontroversi yang kompleks. Simbol ini, yang dikenal sebagai Jolly, Roger Kru bajak laut topi jerami, sejatinya bukanlah barang baru di panggung global. Jauh sebelum menjadi viral di Indonesia, bendera ini telah mendapatkan legitimasi kultural dari arena yang paling banyak ditonton di dunia, lapangan hijau. Sejumlah pesepak bola papan atas, dari Kylian Mbappe hingga Geoffrey Kondogbia, secara terbuka menunjukkan kecintaan mereka pada One Piece, seringkali melalui selebrasi gol yang meniru pose-pose ikonik dari serial tersebut. Popularitas di kalangan bintang sepak bola ini secara efektif mengangkat status simbol tersebut dari sekadar ikon subkultur menjadi bagian dari budaya arus utama yang lebih luas dan mudah diterima. Namun, di Indonesia, makna simbol ini mengalami pergeseran dramatis. Dari yang semula identik dengan hiburan dan selebrasi olahraga, bendera topi jerami diadopsi sebagai medium untuk menyuarakan kritik dan kekecewaan mendalam terhadap kondisi sosial politik negara. Aksi ini membelah opini publik. Di satu sisi, sebagian pejabat dan aparat keamanan memandangnya sebagai ancaman terhadap persatuan, bahkan potensi makar yang harus ditindak. Di sisi lain, para pakar, aktivis, hingga politisi lainnya melihatnya sebagai bentuk kreativitas dan kebebasan berekspresi yang sah dalam sebuah negara demokrasi. Polemik ini pada intinya jauh lebih dalam dari sekadar perdebatan tentang selembar bendera. Ia menjadi cerminan bagaimana sebuah simbol yang dinormalisasi oleh dunia olahraga dapat dipinjam dan diartikulasikan ulang untuk tujuan politik oleh masyarakat. Fenomena ini memaksa kita untuk bertanya, bagaimana sebuah lambang dari anime yang digemari para pahlawan lapangan hijau bisa bertransformasi menjadi simbol perlawanan yang memicu respons keras dari negara. Jauh sebelum menjadi simbol protes di jalanan Indonesia, bendera One Piece telah lebih dulu berkibar di panggung termegah olahraga dunia. Popularitas global anime karya Eiichiro Oda ini meroket salah satunya berkat endorsement tidak langsung dari para bintang sepak bola. Pemain-pemain kelas dunia seperti Kylian Mbappe, Neymar Jr., Ibrahima Konate, dan Geoffrey Kondogbia adalah beberapa nama yang secara terbuka mengaku sebagai penggemar berat serial ini. Mereka tidak ragu menunjukkan kecintaannya, baik melalui unggahan di media sosial, wawancara, maupun selebrasi ikonik di lapangan setelah mencetak gol. Buat aksi para pesepak bola ini memiliki dampak kultural yang signifikan. Ketika seorang bintang seperti Mbappe merayakan gol atau menunjukkan koleksi merchandise One Piece, ia secara efektif menormalkan simbol-simbol dari anime tersebut bagi audiens global yang jauh lebih luas dari sekadar komunitas penggemar. Simbol tengkorak bertopi jerami tidak lagi hanya milik para otaku, penggemar anime manga, tetapi menjadi bagian dari leksikon budaya pop yang lebih umum dan mudah diakses. Legitimasi dari figur-figur publik yang diidolakan jutaan orang ini menjadi fondasi penting yang memungkinkan simbol tersebut diadopsi dengan mudah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kondogbia, misalnya, bahkan secara khusus terbang ke distrik Akihabara di Tokyo, Jepang, hanya untuk membeli figur aksi dari karakter favoritnya. Sementara itu, banyak pemain lain yang kerap meniru pose Gear Second Luffy atau pose menyilangkan tangan di dada sebagai tanda persahabatan abadi para kru topi jerami.
Selebrasi-selebrasi ini, yang ditangkap oleh kamera dan disiarkan ke seluruh dunia, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia fiksi One Piece dengan realitas global, membuatnya terasa lebih dekat dan relevan. Koneksi dengan dunia sepak bola. Inilah yang menjadi salah satu kunci untuk memahami mengapa fenomena ini bisa meledak di Indonesia. Simbol tersebut tidak datang dari ruang hampa yang asing, melainkan sudah familiar dan memiliki konotasi positif, semangat, perjuangan, dan kemenangan yang melekat dari arena olahraga. Ketika sebagian masyarakat Indonesia mencari medium baru untuk menyuarakan aspirasi mereka, mereka tidak perlu menciptakan simbol dari nol. Mereka bisa meminjam sebuah simbol yang sudah populer, dipahami secara luas, dan telah disucikan oleh para pahlawan lapangan hijau idola mereka. Untuk memahami mengapa bendera ini begitu resonan sebagai alat protes, kita harus menyelami makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Dalam semesta One Piece, bendera bajak laut, atau Jolly Roger, bukan sekadar penanda identitas. Khususnya, Jolly Roger milik kru topi jerami yang dipimpin Monkey D. Luffy, ia adalah lambang pemberontakan terhadap tatanan dunia yang mapan dan korup. Bendera ini secara eksplisit melambangkan perlawanan terhadap pemerintah dunia, world government. Sebuah entitas penguasa global yang digambarkan opresif dan gemar memanipulasi sejarah demi melanggengkan kekuasaan kaum elit yang sewenang-wenang yang dikenal sebagai Tenryu Ubito atau Naga Langit. Mengibarkan bendera ini dalam cerita adalah sebuah deklarasi untuk hidup bebas sesuai kehendak sendiri, menolak tunduk pada hukum yang tiran, dan mengejar mimpi tertinggi. Topi jerami yang menjadi ikon utamanya adalah warisan dari Raja Bajak Laut legendaris Gold D. Roger yang melambangkan janji dan semangat kebebasan absolut. Berbeda dari bendera bajak laut tradisional yang menyeramkan, tengkorak pada bendera topi jerami justru tersenyum lebar, merepresentasikan petualangan, loyalitas, dan kebebasan yang penuh sukacita, bukan teror. Kekuatan naratif inilah yang diadopsi oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Mereka menarik garis paralel yang jelas antara perjuangan Luffy dan kawan-kawannya melawan pemerintah dunia dengan realitas yang mereka rasakan di dalam negeri. Isu-isu seperti ketidakadilan hukum, korupsi yang merajalela, dan kebijakan yang dianggap menindas rakyat kecil dilihat sebagai cerminan dari tirani naga langit dalam versi dunia nyata. Dengan mengibarkan bendera topi jerami, mereka tidak hanya menunjukkan afiliasi sebagai penggemar, tetapi juga secara sadar meminjam seluruh kerangka narasi perlawanan yang sudah melekat pada simbol tersebut. Dengan demikian, bendera ini menjadi sebuah jalan pintas semiotik yang sangat efektif. Para pengibarnya tidak perlu lagi menjelaskan secara panjang lebar apa yang mereka lawan. Cukup dengan mengibarkan bendera tersebut, mereka telah mengkomunikasikan sebuah pesan kompleks. Kami, seperti kru topi jerami, sedang berjuang melawan sistem yang kami anggap tidak adil dan korup. Ini adalah bentuk komunikasi politik yang cerdas, memanfaatkan sebuah cerita yang sudah dipahami secara emosional oleh jutaan orang. Pengibaran bendera One Piece di Indonesia bukanlah aksi iseng, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan dari berbagai lapisan masyarakat. Ungkapan yang viral di media sosial, merah putih terlalu suci untuk dikibarkan di negeri yang kotor ini, menjadi rangkuman sentimen yang paling kuat. Ini bukanlah penolakan terhadap negara, melainkan sebuah protes moral terhadap kondisi yang dianggap menodai idealisme kebangsaan. Warganet dan para pengibar bendera secara eksplisit mengaitkan aksi mereka dengan kritik terhadap matinya keadilan, korupsi, dan kebijakan yang dirasa semakin menindas. Dua kelompok menjadi representasi paling nyata dari gerakan ini. Pertama, para sopir truk. Di berbagai daerah, armada-armada truk dihiasi bendera topi jerami sebagai bentuk protes keras terhadap kesulitan yang mereka hadapi sehari-hari. Keluhan,
Mereka sangat konkret. Antrean solar yang panjang, kemacetan parah di pelabuhan yang bisa berlangsung berhari-hari, hingga infrastruktur yang buruk. Bagi mereka bendera ini adalah teriakan frustrasi terhadap sistem yang membuat hidup mereka semakin sulit. Sebuah simbol perlawanan Wong Cilik terhadap penguasa. Tekanan terhadap mereka begitu nyata hingga asosiasi pengemudi merasa perlu mengeluarkan larangan agar anggotanya tidak ikut-ikutan memasang bendera tersebut. Kelompok kedua adalah mahasiswa. Di Makassar, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, UNM, secara terorganisir menggunakan bendera One Piece dalam serangkaian unjuk rasa. Tuntutan mereka lebih bernuansa politik dan hukum, seperti penolakan terhadap revisi undang-undang kontroversial RUU KUHP, kritik terhadap proyek penulisan ulang sejarah, dan penolakan terhadap perluasan kewenangan militer. Presiden BEM UNM secara sadar mengartikulasikan bahwa bendera itu adalah respons melihat Indonesia yang semakin gelap dan kritik terhadap sikap represif pemerintah. Secara demografis, fenomena ini didominasi oleh generasi Z dan milenial, generasi yang tumbuh di era digital dan terbiasa mengekspresikan pandangan politik melalui budaya populer. Bagi mereka, menggunakan simbol dari anime yang mereka cintai adalah cara yang lebih otentik dan relevan untuk terlibat dalam diskursus publik. Bendera One Piece pun berfungsi sebagai payung simbolik yang menyatukan berbagai keluhan yang terfragmentasi, dari isu ekonomi sopir truk hingga isu hukum mahasiswa, di bawah satu panji yang mudah dikenali dan dipahami secara emosional.